Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ade Ira Fenita Maya dan kawan saya Evi Sulistiani akan mempresentasikan mengenai mata kuliah hari ini yaitu Public Relation. Nah, yang berjudul Community Relation. Oke, sebelum masuk ke materi, ada 5 poin pembahasan pada pagi hari ini. Yang pertama, pengertian dari community relation. Yang kedua adalah tujuan dari community relation. Yang ketiga adalah penerapan public relation dalam community relation. Yang keempat adalah langkah-langkah community relation. Yang kelima yaitu contoh dari community relation itu sendiri. Oke, apa sih community relation itu? Community relation yaitu menurut bukunya yaitu Giora dalam Yusal tahun 2004 halaman 20 menjelaskan community relation adalah program pengembangan komunitas yang melalui berbagai upaya untuk kemaslahatan bersama bagi perusahaan atau organisasi. Nah, Georgi halaman 52 tahun 2005 menjelaskan community relation atau hubungan komunitas adalah hubungan bisnis yang saling menguntungkan dengan satu atau lebih stakeholder untuk meningkatkan reputasi perusahaan menjadi perusahaan yang baik di kalangan masyarakat. Nah, kesimpulannya apa nih? Community relation itu apa sih? Community relation yaitu menjalin atau membangun hubungan yang baik antar organisasi dengan komunitas sekitarnya, namun juga berperan melalui tindakan-tindakan pada tingkatan lokal dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Maksudnya bagaimana ya? Nah, maksudnya dimana ketika perusahaan A, yaitu misalnya perusahaan A dia bergerak di sektor industri pakaian. Nah, dalam industri pakaian tersebut dia harus dong kerjasama dengan komunitas-komunitas. Misalnya dia bekerja sama dengan komunitas geng motor. Nah, komunitas geng motor pasti akan membeli juga baju-baju yang ada di industri si perusahaan A ini. Tapi perusahaan A ini juga membutuhkan komunitas itu untuk membangun citra. Nah, kaitannya membangun citra. Nah, membangun citranya dengan apa? Dia melayani dengan baik. Nah, terus selanjutnya mungkin dengan selain kualitasnya yang bagus dalam pembuatan baju juga, ini loh komunitas, ayo kita melakukan bakti sosial atau pembersihan sungai. Nah, itu bentuk dari community relation. Nah, dengan adanya komunitas, maka ini perusahaan A ini komunitas akan memberikan si humas akan memberikan informasi ke komunitas tersebut, atau komunitas akan memberikan informasi kepada si masyarakat di sekitar, ayo beli baju di perusahaan A ini. Karena apa? Di perusahaan A ini sosialnya bagus banget loh, membangun community relationnya bagus banget loh. Nah, seperti itulah maksud dari community relation. Nah, yang selanjutnya yaitu apa sih tujuannya? Nah, tujuan ini saya bagi menjadi dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu bekerja sama dengan sekolahan atau perguruan tinggi dengan menyediakan bahan-bahan pendidikan sebagai sarana dan fasilitas yang mendukung program-program kesehatan, mendukung kegiatan olahraga, budaya, dan kreasi di masyarakat. Nah, selanjutnya memberikan penjelasan jawaban terhadap pertanyaan atau terhadap hal-hal yang negatif bagi masyarakat sekitar perusahaan. Yang ketiga yaitu memberikan bantuan kepada lingkungan melalui organisasi atau perusahaan setempat. Nah, yang keempat yaitu memberikan informasi kepada komunitas mengenai kebijaksanaan, kegiatan, dan masalah. Nah, yang khusus sendiri yaitu community relation tidak hanya mengatasi atau memperbaiki masalah ekonomi saja, namun juga disertai upaya memberdayakan akses informasi dan komunikasi. Nah, maksudnya bagaimana nih yang khusus kok belibet ya? Nah, maksudnya itu community relation, komunitas yang dibangun oleh sebuah perusahaan itu tidak hanya dong memperbaiki ekonomi, memberikan bantuan sosial lah dan sebagainya, tapi dia juga upaya memberdayakan
akses informasi, agar misalnya si perusahaan A tadi punya komunitas, si komunitas itu akan memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, itulah contohnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan khusus atau spesifik dari community relation untuk perusahaan itu apa sih? Yang pertama, membangun citra. Yang kedua, untuk mendukung atau memberikan kepercayaan dan kesetiaan pada masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan brand awareness. Nah, itu adalah 3 poin dari keuntungan dari atau tujuan dari perusahaan itu membangun community relation. Dan yang ketiga adalah penerapan public relation dalam community relation itu bagaimana ya? Nah, penerapannya tuh mungkin saya kasih contoh aja yang paling mudah. Unisri itu sebagai perusahaan. Nah, Unisri memiliki kerjasama komunitas, yaitu komunitas mahasiswa luar Jawa. Komunitas mahasiswa luar Jawa dengan Unisri bekerja sama. Ayo, ini masa pandemi, kita buat atau adakan acara bakti sosial atau pembagian masker gratis. Nah, humas yang memberikan informasi kepada masyarakat. Masyarakat, saya ini perusahaan Unisri dengan komunitas mahasiswa luar Jawa sedang membagikan dipublikasi. Nah, maka ini peran public relation dalam community relation itu sangat penting untuk membangun citra tadi, brand awareness, terus membangun memberdayakan atau meningkatkan kepercayaan diri pada masyarakat. Agar apa? Agar mahasiswa baru yang akan daftar ke Unisri percaya, oh ini loh Unisri itu bagus ya, memiliki kerjasama komunitas yang sangat bagus, dan dia juga sosial banget kepada masyarakat. Nah, itu contohnya penerapan public relation dalam community relation. Hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan program atau kegiatan community relation adalah bagaimana organisasi dapat dipandang oleh komunitasnya. De Martinis menjelaskan ada beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam upaya pelaksanaan community relation bagi perusahaan non-profit. Untuk yang pertama yaitu merumuskan komunitas organisasi dan berbagai kelompok yang ada di dalamnya. Nah, cara yang paling tepat untuk mengidentifikasikan dari masing-masing kelompok utama dalam komunitas yaitu dengan membangun interaksi yang terjalin di dalamnya, sehingga perusahaan dapat mengambil kesimpulan bagaimana dan seperti apa sebenarnya komunitas yang ada di dalamnya tersebut. Untuk yang kedua yaitu menentukan tujuan dari adanya community relation. Hal ini untuk mengetahui apa yang hendak dicapai atau tujuan apa yang sebenarnya diinginkan oleh organisasi dalam suatu komunitas tersebut. Yang ketiga yaitu menyusun pesan yang hendak disampaikan. Pesan yang disampaikan bisa saja berbeda-beda. Nah, di sini kita bisa melihat dari sudut pandang bagaimana komunitas tersebut. Dan masing-masing pesan dirancang untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Hal tersebut mengacu pada sasaran pesan yang hendak disampaikan kepada khalayak umum. Yang keempat yaitu memilih metode yang paling tepat untuk menyampaikan pesan. Pesan tersebut dapat disampaikan melalui personal maupun dengan menyelenggarakan kegiatan khusus. Dan yang terpenting adalah pesan tersebut dapat disampaikan atau tersampaikan kepada khalayak. Tahapan yang kelima yaitu melaksanakan program community relation organisasi. Yang terakhir menurut De Martins adalah menganalisa hasil. Hal ini bertujuan untuk mencari tahu apakah program atau kegiatan yang telah dilakukan tersebut berhasil dan apakah tujuan yang ditetapkan kepada masing-masing kelompok tersebut dapat tercapai. Tahapan ini menjadi suatu kesimpulan apakah dalam kegiatan atau pelaksanaan community relation dapat berhasil atau justru sebaliknya. Relation merupakan bagian dari public relation, sehingga langkah-langkah dalam public relation juga turut mewarnai kegiatan community relation. Dalam hal ini, fokus kegiatan dari community relation adalah untuk mencari tahu permasalahan yang sedang dihadapi oleh komunitas.
Meskipun permasalahan tersebut tidak berdampak kepada perusahaan atau organisasi, akan tetapi perusahaan membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di komunitas, dampak positif tersebut akan dirasakan pula oleh organisasi, yang akan menimbulkan kepercayaan atau trust kepada organisasi tersebut. Menurut Yosal Iriantara dalam bukunya Community Relation, tahapan dalam public relation bersifat siklis yang dapat diterapkan pula dalam community relation. Tahapan yang pertama yaitu pengumpulan fakta. Dapat ditemukan dari berbagai sumber media massa. Obrolan warga masyarakat, keluhan langsung dari warga masyarakat, atau hasil penelitian dan laporan dari Lembaga Sosial Masyarakat atau LSM. Tahapan yang kedua yaitu perumusan masalah. Masalah dapat dirumuskan sebagai kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang dialami. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan kemampuan dan keterampilan yang tepat untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Ketiga yaitu perencanaan dan pemrograman. Perencanaan adalah suatu perkiraan yang didasarkan tentang suatu yang akan terwujud dan terjadi nantinya. Sehingga untuk dapat mewujudkan hal tersebut perlu adanya program. Langkah yang keempat yaitu aksi dan komunikasi. Aksi menjadi implementasi dari perencanaan yang sudah ditetapkan. Penerapan public relation di sini dilihat melalui komunikasi yang disampaikan atau yang digunakan dalam menyampaikan perencanaan yang hendak dibuat untuk kegiatan community relation. Tahapan yang kelima atau tahapan yang terakhir adalah evaluasi. Tahapan evaluasi ini menjadi tahap yang harus ada di setiap kegiatan. Hal ini ditujukan untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilaksanakan telah efektif dan efisien dan untuk mengetahui apa yang harus dibenahi dalam menjalankan kegiatan tersebut ke depannya. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk atau contoh dari penerapan community relation. Beberapa contoh penerapan community relation yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan kepada komunitasnya. Untuk yang pertama yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ini dilaksanakan atau dilakukan oleh karyawan atau pihak dari perusahaan atau organisasi dengan memberikan keterampilan kepada masyarakat atau komunitas. Untuk yang kedua yaitu sponsorship. Sponsorship ini menjadi suatu dukungan finansial yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi kepada komunitas, baik berupa material maupun barang, yang sifatnya untuk mendukung terselenggaranya suatu kegiatan. Dengan adanya sponsorship tentu dapat meningkatkan atau memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai suatu produk yang dijual oleh perusahaan. Hal tersebut juga dapat membantu meminimalisir biaya yang dikeluarkan dalam proses promosi dari produk yang dijual. Selain itu, kegiatan sponsorship juga dapat menciptakan penguatan citra merek di mata publik. Yang ketiga yaitu kegiatan keagamaan. Misalnya yaitu memberikan bantuan renovasi untuk tempat-tempat ibadah atau masjid misalnya di sekitar lokasi perusahaan tersebut berdiri. Yang keempat yaitu kesehatan dan kebersihan atau community health. Hal tersebut misalnya memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat, penyediaan ambulan atau memberikan bantuan kepada rumah sakit di sekitar perusahaan, pembangunan sarana air bersih, dan masih banyak lagi. Yang kelima yaitu bantuan untuk korban bencana alam. Perusahaan mewujudkan kepeduliannya terhadap korban bencana alam, berikan bantuan baik moral maupun material. Yang keenam yaitu kegiatan infrastruktur. Misalnya yaitu perusahaan membantu dalam upaya merenovasi sekolah-sekolah yang rusak, memberikan renovasi jalan, dan pembangunan penerangan jalan, serta masih banyak lagi. Kesimpulan dalam pembahasan community relation adalah community relation menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk dapat menjalin hubungan yang baik dengan komunitas di sekitarnya. Sehingga dalam hal ini tujuan dari community relation adalah harus memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik itu kepada perusahaan maupun kepada komunitas yang ada di dalamnya. Hal tersebut ditujukan agar dapat terjalin hubungan yang baik antara kedua belah pihak.